Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa li azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa a'mamina wa ammatina wa ikhwanina wa akhwatina wa khwalina wa khalatina wa asatidina wa ustadzatina wa man habbana wa man ahsana ilaina jami'an. Untuk kesehatan kita, kesembuhan kita, kebaikan kita, keberkahan kita, penjagaan kita, perlindungan, serta kebahagiaan dan keselamatan kita dan mereka semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Bapak Ibu semuanya, pada minggu yang lalu, minggu lepas, kita sudah belajar tentang ungkapan marilah kita. Marilah kita, dan kemarin sudah kita belajar cukup banyak ya variasi uslub dengan menggunakan kalimat marilah kita. Bapak Ibu semua sudah mencobanya, dan alhamdulillah sudah kita banyak membuat latihan dengan contoh-contoh yang cukup banyak. Nah, sekarang saya akan kembali membuka whiteboard
terlebih dahulu. New whiteboard. Ungkapan kalau begitu bagaimana kemarin? Kalau begitu Whiteboard. bahasa Arabnya adalah Whiteboardnya tak nampak. kana al-amru kadzalika. Ada whiteboardnya tak nampak. Kana al-amru kadzalika. Idza kana al-amru kadzalika. Begitu bahasa Arabnya kadzalika. Nah, idza bahasa Arabnya kalau bahasa Arabnya adalah idza. Sebetulnya kalau kita melihat dari sisi kata, kalau begitu cukup idza dan kadzalika aja. Idza kadzalika. Kalau kita melihat dari sisi makna kata per kata. Kalau idza, begitu kadzalika. Jadi sebenarnya cukup dengan mengucapkan idza kadzalika. Idza kadzalika, kalau begitu gitu ya. Idza kadzalika, kalau begitu. Idza, kalau. Kadzalika, begitu. Jadi kalau begitu adalah idza kadzalika. Itu kalau kita melihat dari sisi asalnya, kata per kata. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, ini ada kata idza. Idza ini adalah adatus syarti, huruf syarat. Ya kan? Huruf syarat. Nah, saya sering sampaikan dalam pembelajaran kita bahwa apabila kita menggunakan huruf syarat idza, maka sesudahnya harus diikuti oleh fi'il madhi. Idza zulzilatil ardu, zulzilat fi'il madhi. Idza waqa'atil waqi'atu, waqa'at fi'il madhi. Idza jaa nasrullahi, jaa fi'il madhi. Jadi sesudah kata idza harus menggunakan fi'il madhi. Jadi meskipun semula cukup mengungkapkan kalimat idza kadzalika, namun karena sesudah idza harus ada fi'il madhi, maka harus kita munculkan fi'il madhi dalam kalimat atau dalam ungkapan kalau begitu. Nah, tetapi kita lihat kalau dan begitu ada kata kerja tidak di situ. Kalau bukan kata kerja, begitu juga bukan kata kerja. Sedangkan setelah idza kita harus menambahkan fi'il madhi. Nah, karena ungkapan kalau begitu itu tidak ada kata kerja, tidak ada fi'il madhi berarti kalau begitu. Nah, karena ungkapan kalau begitu itu tidak ada fi'il madhi, maka kalimat ini memerlukan bantuan kata bantu. Nah, apa kata bantunya? Kata bantunya adalah kana. Maka kana ini selain dari segi nama adalah fi'il naqis, fi'il yang tidak memerlukan fa'il. Nah, dari segi fungsi, kana ini juga berfungsi untuk menjadi fi'il bagi kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Saya ulangi lagi. Ungkapan kalau begitu sebetulnya cukup dengan kalimat idza kadzalika. Idza kadzalika. Akan tetapi kata idza itu harus diikuti oleh fi'il madhi. Sedangkan ungkapan kalau begitu tidak ada kata kerja. Sehingga bagaimana kita memunculkan fi'il madhi padahal ungkapan kalau begitu tidak ada kata kerja, tidak ada fi'il madhi. Nah, karena itu maka kita memerlukan fi'il madhi bantuan. Apa fi'il madhi bantuan? Yakni kata kana. Makanya kata kana itu sesungguhnya tidak ada maknanya. Tetapi ia memiliki fungsi. Maknanya tidak ada. Meskipun ada yang kadang-kala memberikan makna ada begitu ya, ada. Tetapi sebenarnya kana tidak ada makna.
Tetapi dia memiliki fungsi. Apa fungsinya? Nah, di antara fungsi kata kana adalah untuk menjadi fiil bagi kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Maka kemunculan kana ini menjadi penting karena sebelumnya ada huruf syarat berupa idza. Karena idza harus diikuti oleh fi'il madhi, sedangkan ungkapan kalau begitu tidak ada fi'il madhinya, maka muncullah kana sebagai solution, sebagai jalan keluar agar kata idza bisa memiliki fi'il madhi. Nah, jadi kalau begitu idza kana kadzalika. Nah, tetapi Bapak Ibu ingat, kana itu kan fi'il madhi. Dan kita ingat bahwa setiap fi'il pasti ada fa'il. Akan tetapi kana itu adalah fi'il yang naqis, yakni tidak memerlukan fa'il. Tetapi meskipun dia tidak memerlukan fa'il, ia memiliki yang disebut dengan isim. Harus ada isimnya. Maka setelah kata kana mesti diikuti oleh isim. Apa isimnya? Al-amru. Itulah sebabnya setelah kata kana diikuti oleh kata al-amru. Dan al-amru ini adalah isim dari kata kana. Makanya harokatnya dhammah al-amru. Sedangkan khobar dari kana adalah kadzalika. Nah, ungkapan idza kanal amru kadzalika ini panjang. Padahal dalam bahasa Indonesianya cukup 2 kata, kalau begitu. Jadi bahasa Indonesianya pendek, singkat, tetapi bahasa Arabnya panjang. Kenapa menjadi panjang? Karena ada syarat bagi kata idza mesti diikuti oleh fi'il madhi. Dan karena kalau begitu tidak ada kata kerja, maka harus ada fi'il madhi bantuan, yakni berupa kata kana. Dan karena kana harus diikuti oleh isim, maka muncullah kata al-amru. Sehingga al-amru ini sesungguhnya dari segi makna tidak perlu, tetapi dari segi fungsi dia harus dimunculkan karena memerlukan isim. Begitu. Sampai sini Bapak Ibu paham ya? Oke. Paham, Sampai sini dulu barangkali ada soalan, ada pertanyaan, boleh kita Ustaz, berdebat. Afwan Ustaz, kalau tak keberatan diulang lagi kalau tentang itu saya kurang faham. Baik. Ungkapan kalau begitu dalam bahasa Melayu Singapura, Malaysia apa? Maknanya sama ya? Sama ya Ustaz. Sama. Ya. Kalau bahasa Inggris apa bahasa Inggris, Bu? Kalau begitu? Kalau begitu. Therefore. Ya. Ya, therefore. Kalau begitu bahasa Indonesianya, kalau begitu, nah, kalau kita terjemahkan kata per kata, bahasa Arabnya kalau adalah idza, betul tidak? Ya. Iya. Betul. Kalau atau apabila atau jika itu bahasa Arabnya adalah idza. Sedangkan begitu bahasa Arabnya adalah kadzalika. Kalau adalah idza. Begitu adalah kadzalika. Jadi ungkapan kalau begitu sebenarnya cukup dengan ungkapan idza kadzalika. Idza kadzalika. Akan tetapi ungkapan idza kadzalika itu tidak fasih. Tidak fasih, laisa bifasihin. Atau laisat bifasihatin. Bukan fusha. Apa sebabnya tidak fusha? Sebab setelah kata idza itu seharusnya diikuti oleh fi'il madhi. Tetapi kita lihat kadzalika fi'il madhi bukan? Bukan. Kadzalika itu terdiri dari huruf ka, huruf jar, dan zalika artinya itu huruf isim isyarah. Isim isyarah. No.
Tidak ada fiil kan kata idza kadzalika itu? Tak ada. Ya. Tidak Oke. ada. Nah, sedangkan setelah idza harus ada fiil madhi. Setelah kata idza harus ada fiil madhi. Padahal ungkapan kalau begitu itu tidak ada kata kerja. Sehingga tidak ada fiil madhi kalau begitu. Namun setelah kata idza harus ada fiil madhi. Bagaimana kalau begitu caranya? Apa solusinya? Apa solutionnya? Solusi itu bahasa Arabnya ya. Solution bahasa Arabnya itu adalah halun. Hmm. Halun artinya solution. Atau kalau jalan keluar itu apa ya? Exit ya. Hmm. Exit dari masalah, dari persoalan. Bahasa Arabnya adalah makhraj. Makhrajun itu exit. Jalan keluar, exit. Sedangkan solution adalah halun. Al-hallu wal makhraju. Solusi dan jalan keluar. Nah, baik saya ulangi lagi. Kata idza harus diikuti oleh fi'il madhi. Sedangkan ungkapan kalau begitu itu tidak ada kata kerja. Sehingga tidak mungkin bisa diubah menjadi fi'il madhi. Lalu apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Apa exitnya? Apa makhrajnya? Apa halnya untuk mengatasi masalah ini? Nah, untuk mengatasi masalah ini, maka ungkapan kalau begitu atau idza kadzalika harus diikuti oleh bantuan berupa fi'il madhi yang lain. Apa fi'il madhi yang lain itu? Yakni kata kana. Nah, sehingga kata kana berfungsi sebagai fi'il madhi bantuan karena tidak ada fi'il dalam kalimat kalau begitu. Nah, maka setelah idza itu mesti diikuti oleh kana. Jadi idza kana kadzalika. Nah, jadi semula urutannya begini. Idza kadzalika. Asalnya begitu ya. Idza kadzalika. Ini nomor 1. Idza kadzalika. Kalau begitu. Namun karena selepas idza harus diikuti oleh fi'il madhi, maka perlu fi'il madhi bantuan. Yakni kana. Idza kana kadzalika. Idza kana kadzalika. Tetapi kita jangan lupa bahwa kata fi'il madhi kana ini adalah fi'il madhi yang memerlukan isim. Karena kana itu kan ada isim, ada khobar kan? Ya. Nah, sedangkan ungkapan idza kana kadzalika belum nampak isimnya. Nah, karena belum nampak isimnya, maka perlu bantuan isim yang lain untuk menjadi isim kana. Perlu bantuan kata yang lain untuk menjadi isim bagi kata kana. Apa isim yang bisa menjadi atau gini? Apa kata yang bisa menjadi isim kana? Nah, yang bisa menjadi isim kana adalah kata al-amru. Secara asalnya al-amru artinya urusan. Idza kana al-amru kadzalika. Semula al-amru itu artinya adalah urusan. Tetapi dalam hal ini al-amru tidak perlu diterjemahkan dengan urusan. Sehingga kita tidak perlu menerjemahkan menjadi apabila urusan begitu, tidak perlu begitu. Tapi cukup terjemahannya adalah kalau begitu. Jadi therefore itu bahasa Inggrisnya, maaf. Therefore itu bahasa Arabnya adalah idza kanal amru kadzalika. Panjang, agak panjang. Karena apa? Karena ada syarat bagi idza mesti diikuti oleh fi'il madhi. Dan fi'il madhinya menggunakan kata kana karena dalam kalimat kalau begitu tidak ada kata kerja.
Begitu. Ya. Ibu Laila bagaimana? Bisa dipahami? Ya paham Ustaz. Tapi jadi kalau kita asalnya idza kadzalika, Ya, adakah ayat ini tergantung Ustaz? Tergantung. tergantung bagaimana Ibu. Contoh kalau mubtada tu ada khabar atau kalau Ya. ada huruf syarat mesti ada jawab syarat. Jadi adakah ini huruf yang tergantung idza kadzalik atau dia Nah, sudah ini sempurna? belum selesai. Belum. Apabila begitu, kalau begitu, belum ada jawabannya nih. Kalimat idza kana al-amru kadzalika ini belum ada jawaban, belum ada jawab syarti. Jawab syartinya mana? Yang kalimat sesudahnya, yakni marilah kita berdoa untuk kesembuhannya. Idza kana al-amru kadzalika fahayya bina nad'ullaha ta'ala. Yang kemarin kita sudah bahas dan nanti kita akan kembali sampaikannya untuk merangkai kalimat menjadi sempurna. Nah, jadi kalimat idza kana al-amru kadzalika ini belum diikuti oleh jawab syarti, belum. Nanti setelah ini. Tetapi yang kita ingin sampaikan pada malam hari ini adalah bahwa ungkapan kalau begitu itu bahasa Arabnya adalah idza kadzalika. Semula begitu. Tetapi ungkapan idza kadzalika itu tidak fasih, tidak benar secara uslub. Apa sebabnya? Sebab sesudah kata idza harus diikuti oleh fi'il madhi. Namun ungkapan kalau begitu itu tidak ada kata kerja, tidak ada fi'il. Nah, karena tidak ada fi'il, maka diperlukan adanya bantuan fi'il madhi atau fi'il madhi bantuan. Apa itu? Yakni kata kana. Jadi kana itu adalah fi'il madhi yang bisa digunakan sebagai bantuan bagi kalimat yang tidak ada fi'il madhinya. Nah, sedangkan al-amru, kenapa muncul kata al-amru? Jawabannya adalah karena harus ada isim. Sehingga kita tidak bisa mengatakan hanya ungkapan idza kana kadzalika, tidak bisa begitu. Apa sebabnya? Sebab kata kana belum ada isimnya. Nah, lalu dibutuhkan isim yang baru atau bantuan isim, yakni kata al-amru. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah setelah kata idza harus ada fi'il madhi. Dan ketika kalimat atau sebuah jumlah atau sebuah ayat tidak ada fi'ilnya, maka harus dibantu dengan fi'il bantuan. Apa itu fi'il bantuan? Yakni kata kana. Dan kalau setelah kana tidak ada isim, maka munculkan kata yang lain, yakni al-amru. Sehingga al-amru itu berfungsi sebagai bantuan. Begitu ya, Bu ya? Ya. Ya baik Bang. Ustaz. Baik, makasih. Tetapi ini barangkali masih belum terlalu belum terlalu konkret ya. Nah, sekarang saya akan berikan contoh-contoh yang lain. Saya akan buatkan contoh-contoh ayat, contoh-contoh kalimat yang lain yang menggunakan idza tetapi tidak ada kata kerja. Contoh, nih, silakan Bapak Ibu lihat. Jika Zaid cerdas, coba. Jika Zaid cerdas, ini belum ada jawab ya, belum ada jumlatul jawab ya, belum ada jawab syarti ya. No. Baru ungkapan jika Zaid cerdas. Ini contoh. Coba, cerdas itu kata kerja atau kata sifat? Sifat. Sifat. Kata Sifat. sifat. Baik, coba kita susun ya. Coba kita terjemahkan secara kata per kata, mufradat dalam bahasa Arabnya. Jika bahasa Arabnya apa? Idza. Iza. Idza. Idza Zaid. Zaidun. Zaid, Zaidun. Hmm. Cerdas apa bahasa Arabnya?
Zakiyun. Zakiyun. Nasyid. Zakiyun. Atau Zakiyun. nasyidun Ustaz? Nasyidun? Nasyitun energetik ya. Cergas tuh, cergas. Nasyitun itu apa ya? Cergas Ustaz. Semangat apa? Entusiastik ya. Aktif. Aktif ya? Aktif. Nasyid itu Ya. bersemangat. Ya. Apa? Bersemangat. Bersemangat paham ya Bapak Ibu ya? Ya, Paham, Ustaz. paham. Semangat. Antusias lah. Antusias. Entusiastik. Ya. Nah, Zakiyun cerdas. Nah, Nah, coba. Ini ada ungkapan, ada jika, ada zaid, ada cerdas. Kalimat ini ada kata kerja tidak? Ada. Ada. Nah, kalau kita hanya mengikuti mufradat, kata per kata, maka mengungkapkan kalimat jika Zaid cerdas, itu mungkin kita berpikirnya adalah idza Zaidun. Zakiyun. Iya kan begitu ya? Ya. Kalau kita hanya mengikuti mufradat, iya. kalau kita hanya mengikuti vocabulary, Word by word ya Ustaz maksudnya. Ya, Word by word. word by word benar. Ya. Betul. Ya, makasih. Bu Suhana ya. Boleh Bu, tak apa. Baik. Kalau kita hanya mengikuti kata per kata, word by word, ungkapan atau ayat jika Zaid cerdas, maka kalimat bahasa Arabnya adalah idza Zaidun Zakiyun. Nah, coba lihat. Zaidun Zakiyun. Itu ada kata kerja tidak di situ? Tidak ada. Tidak ada kan? Ada Ustaz. Padahal diawali oleh idza. Idza itu apa namanya? Huruf Jika. syarat kan? Ya. Syarat. Ya, Yang itu syarat. huruf syarat. Pasnya juga Harfu syarti. Setelah idza harus ada apa? fi'il madhi. Ada Harus fi'il ada madhi. fi'il madhi. Nah, Nah, sekarang berarti kita harus menggunakan fi'il madhi pada kata idza ini setelahnya. Nah, karena ungkapan, karena ayat, karena kalimat Zaidun Zakiyun tidak ada fi'il di situ, maka kita perlu membutuhkan atau kita memerlukan fi'il madhi bantuan. Ana. Apa? Karena Ana Idza Zaidun. kana Zaidun idza kana. kana Oh, ini baru benar. Idza kana Zaidun. Zakiyan. Zakiyun. Zaidun kan isim kana Iya. kan? Ya. Nah, setelah isim kana ada apa berikutnya? Khabar kana. Khobar kana. Khobar kana apa? Mansub. Mansub. Maka Zakiyan. jadi idza kana Zaidun. Zakiyan. Nah, begitu. Ya. Jadi kita tidak boleh mengucapkan, tidak boleh mengatakan idza Zaidun Zakiyun, tak boleh. Tak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena tidak ada fi'il madhi setelah kata idza. Kalau kita membuat kalimat diawali oleh idza, maka sesudah idza harus ada fi'il madhi. Dan kalau kalimatnya atau ayatnya atau ungkapannya tidak ada fi'il madhi, maka bantulah dengan fi'il madhi tambahan, yakni berupa kata kana. Dan ketika ada kana, maka harus ada isim, ada khobar. Isimnya rofa, Zaidun, khobarnya nasob. Makanya idza kana Zaidun zakiyan. Jika Zaid cerdas. Nah, ini kan belum ada jawaban. Ini boleh ditambahkan nanti jawabannya. Misalnya, jika Zaid cerdas, maka dia bisa membaca dengan baik. Jika Zaid cerdas, maka dia bisa menulis dengan lancar atau yang lain. Tetapi tentang jawab syarti kita belum bahas nih, tidak kita bahas kali ini. Sebenarnya kemarin kan sudah bahas fahayya bina nad'u itu ya, marilah kita berdoa. Tapi sekarang kita sedang belajar bagaimana mengungkapkan kalimat atau ayat yang diawali oleh idza. Saya sini Bapak Ibu sudah mulai paham? Paham, Pak? Nah, baik. Selepas idza, dia mesti fi'il madhi ya Ustaz. Iya, begitu. Teori dasarnya demikian. Coba aja Bapak Ibu lihat di Al-Quran. Idza jaa nasrullahi. Ya, fi'il madhi kan? Iya. Idza ja'akum fasikum. Itu di situ idza ja'akum atau inja'akum ya? Inja'akum kalau tidak silap ya situ ya. Inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Gunakan in itu ya, bukan idza ya. Bukan. Saya salah, mohon maaf. Tolong perbaiki.
Idza ja'a nasrullah ya Ustaz. Ya, idza jaa nasrullah. Itu kan jaa fil madi, ya kan? Ya. Ya. Yang lainnya lagi, idza zulzilatil ardu. Zulzilat fil madi bukan? Ya, Naam. ya. Idza zulzilatil ardu Idza zilzalaha. waqa'atil waqi'atu. Waqa'at fil madi bukan? Madi. Tadi. Fil madi. Jadi madi tidak semestinya dia fi'il madi naqis. Dia boleh jadi dalam bentuk yang asalkan fi'il madi aja. Asal ada Ustaz. fil madi. Kalau sudah ada fil madi, maka tidak perlu ada kana. Ya. Understood. Ya. Apabila hari kiamat telah terjadi. Terjadi kata kerja bukan? Ya. Kata Ya. kerja. Berarti waqa'at. Nah, waqa'at sudah fil madi, maka tidak perlu ada kana. Ya. Tapi kalau belum ada fi'il madi, maka munculkan kana sebagai bantuan, Naam. sebagai solution, sebagai makhraj, jalan keluar, exit dari persoalan. Oke. Baik, sambil contoh yang lain terus sambil ini terus kita pahami ya. Ini banyak orang yang salah membuat ungkapan seperti ini karena belum tahu cara membuat kalimat atau uslub ketika kita menggunakan kalimat idza. Saya akan buat contoh yang lain. Ini Zaid mudzakkar. Sekarang saya akan buat muannas ya. Jika Zainab rajin, diligent ya, rajin. Nasyitun. Ya, boleh nasyitun, boleh mujtahidun. 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 Jika bahasa Arabnya apa? Idza. 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 Oke. Zainab, Zainabu ya. Tak bertanwin, gar munsorib. Zainabu. Zainabu. Rajin, mujtahidatun ya. Mujtahidatun. Panas Mujtahidatun. kan? Panas. Mujtahidatun. Nah, kalau kita belum tahu uslub, maka kita buat kalimatnya ini bagaimana? Salah. Idza Zainab mujtahidatun kan? Ya. Ya. Idza Zainab mujtahidatun. Oke. Idza huruf syarat. Zainabu mubtada, mujtahidatun khobar. Khabar. Dari segi nahwu sudah benar. Idza huruf syarat, Zainab mubtada, mujtahidatun khobar. Sudah ada mubtada, sudah ada khobar. Tetapi dari segi uslub ini ada yang belum tepat, belum selesai. Idza kanat. Idza kanat Zainab mujtahidah. Nah, Mujtahidan. Mujtahidatan. setelah kata kana harus ada fi'il madhi, ya kan? Ya. Sedangkan Zainab mujtahidatun ada kata kerja tidak, ada fi'il tidak di situ. Tak ada. Ada, karena tidak ada maka perlu fi'il madhi bantuan. Ya. Apa? Kana kalau muzakkar. Nah, karena Zainabu adalah muannas maka fi'il madhi Kanat. bantuannya harus muannas. Jadi idza kanat Zainabu Zainabu mujtahidatan. mujtahidatan. idza kanat Zainabu Mujtahidatan. idza kanat Zainabu mujtahidatan. Oke. Salam beri titik sebentar. Idza kanat Zainabu mujtahidatan. Nah, kenapa Zainabu dhamma? Karena isim kanat. Kenapa mujtahidatan fathah mansub? Karena sebagai khabar kanat. Khabar. Khabar Begitu. kan. Paham ya, Bapak, ya? Nasyitan boleh Ustaz? Nasyitotan boleh. Bersemangat artinya. Jika Zainab bersemangat. Oke. Sampai sini sudah mulai paham, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ya. Kita lanjutkan. Ini cerdas, ini kata sifat ya. Ya. Bukan kata kerja, bukan fi'il madhi, bukan fi'il. Nah, sekarang saya akan membuatkan variasi kata cerdas bukan menggunakan kata sifat tapi menggunakan jar majrur. Saya akan buka halaman berikutnya, muka surat berikutnya, muka surat 3 ya. Muka surat dalam Zoom ya. Jika Zaid di kelas
atau di masjid. Hmm. Coba, jika Zaid di masjid. Hmm. Coba kita terjemahkan kata per kata. Jika bahasa Arabnya apa? Idza. Idza Zaidun fil masjid. Zaidun fil masjidi. Zaidun fil masjidi. Kalau kita belum belajar uslub, ini kita membacanya, menerjemahkannya adalah idza Zaidun fil masjidi, ya kan? Naam. Idza Zaidun fil masjidi. Nah, ini secara nahwu udah betul, ada mubtada, ada khobar. Mubtadanya Zaidun, khobarnya fil masjidi. Khobarnya terbuat dari jar majrur. Naam. Sedangkan idza adalah huruf syarat. Tetapi secara uslub ini belum benar, belum fasih. Hmm. Apa? Karena setelah kata idza harus ada fi'il madhi. Idza Sedangkan kana. ayat atau ungkapan Zaidun fil masjid tidak ada fi'il, tidak ada fi'il madhi. Nah, karena ungkapan Zaidun fil masjid tidak ada fi'il, sedangkan idza harus diikuti oleh fi'il madhi, maka muncullah kata bantu atau fi'il madhi bantuan, yakni kana. Jadi idza kana Zaidun fil Masjidi. Fil masjid. Zaidun fil masjidi. Oh, begitu. Saya sini Bapak Ibu paham ya, semakin paham ya. Faham, Ustaz. Faham. Ustaz, Faham kalau tu. tak guna kana tu kita guna iza dakhala Zaidun fil masjid pun boleh kan, Ustaz? Kalau dakhala kan kata kerja. Yalah, tak payah gunakan kana pun boleh kan? Ya, di masjid bukan berarti dakhala, tidak selalu harus dakhala. Boleh saja duduk, boleh saja sholat, boleh saja ruku, boleh saja membaca atau yang lain-lain. Pokoknya Boleh, berada di masjid aja. Fi'il tam lah, Ustaz. Ya, Kalau- kalau sudah ada kata fi'il, ya kita tinggal gunakan fi'il itu. Misal, jika Zaid masuk masjid. Jika Zaid masuk masjid. Nah, coba. Ungkapan ini, jika Zaid masuk masjid, sudah ada kata kerja belum? Ada, Apa? ada. Masuk. Masuk. Nah, Oh, masuk ya. karena ungkapan, karena ayat jika Zaid masuk masjid sudah ada kata kerja, maka di sini perlu tidak ada kata bantuan, fi'il madhi bantuan. Tidak Tak perlu, tak payah. Tak payah. Ya. Jadi bagaimana kalau begitu? Idza Tinggal langsung kita gunakan fi'il madhi dari kata masuk. Apa masuk bahasa Arabnya? dakhala. Dakhala. Jadi idza dakhala tuh. Idza dakhala Zaidun, Zaidun Fil masjid. masjidi. dakhala al masjidah. Sudah pernah. Sudah. Al masjidah maf'ul bi dari dakhala. Ya. Naam. Dakhala fil madhi Zaidun fa'ilnya al masjidah maf'ul bihi. Ulun bi. Nah, ungkapan jika Zaid masuk masjid tidak perlu ada kana. Ya. Kenapa? Karena sudah ada kata kerja, sudah ada fi'il. Tidak ada fi'il Apa? madhi. Masuk kan kata kerja. Ya. Nah, hanya saja masuknya, kata masuk harus menggunakan fi'il madhi, tidak menggunakan fi'il mudhari. Jadi tidak kita gunakan idza yadkhulu Zaidun al masjidah, tidak yadkhulu. Kenapa tidak gunakan yadkhulu? Selepas bisa Karena setelah kata idza atau selepas kata idza harus fi'il fi'il madhi. Fi'il madhi. begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya, Pak. Nah, ini Zaid mudzakkar atau muannas? Zakar. Mudzakkar. Sekarang kita lanjutkan muannas. Jika Zainab Zaid, maaf. Jika Zainab sakit, apa bahasa Arabnya? Maridan pun. Maridotun kan? Maridotun. Bagaimana bahasa Arabnya nih yang benar menurut uslub? Idza Zainabu maridatun. Ya, asalnya adalah idza Zainabu maridotun. Betul. Maridotun. Asalnya ya. Idza Zainab maridotun. Nah, tetapi ini secara uslub betul tidak? Salah. Belum Salah. sempurna, belum Apa? sempurna ya. Apa kekurangannya? Idza kana Fi'ilnya. Tidak ada fi'il madhi.
Ya. Tidak ada fiil madi. Sedangkan ungkapan jika atau idza harus ada fiil madi. Ya. Makanya masukkan kata idza. Kanat. Kanat. Idza kanat Nah, Zainabu maridatan. idza kanat Zainabu Maridatan. maridatan. Oke. Maridatan. Alhamdulillah. Idza kanat Zainabu maridatan. Begitu. Satu lagi masih Zainab ya. Jika Zainab pergi ke Zahab. kemana ya? Zainab pergi ke Kelas. kelas. Pasar, Oke. pasar. Ya. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu. Di sini ada kata kerja belum? Dah. Sudah. Saya pergi tu, Sudah Ustaz. ada, Pak. Pergi Pergi. kata kerja kan? Ya. Ya. Berarti ungkapan jika Zainab pergi ke kelas perlu ada kana tidak? Perlu ada kana tidak? Tidak. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu, tidak payah. Kenapa? Pergi. Tidak ada kata kerja. Sudah ada kata kerjanya. Ya. Ya, sudah ada kata kerja. Nah, Ya. tinggal kita ubah kata pergi menjadi bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya pergi? Zahabat. Sahabat. Idza zahabat Zahabat. ilal fasli. Begitu. Idza zahabat idza Zainab. Zainabu Ilal fasli. ila fasli. Oke. Alhamdulillah. Tuh, paham Bapak Ibu ya? Paham, Pak? Jadi apa pelajaran kita hari ini? Iza Jika mesti ada ada tapi ada fi'il madi. Setelah kata idza harus diikuti oleh fi'il madi. Fi'il madi. apabila ungkapan ayatnya tidak ada fi'il madi, maka harus ditambahkan dengan kata Kana. kana. Kalau muzakkar, Nah, kalau muannas, kana. paham ya Bapak Ibu ya? Ustaz, idza zahabat tu jadi fa'il dia mustatir Ustaz. Zainab tak ada. Idza, oh maaf. Ya, saya perbaiki ya. Kembali ke muka surat 4. Idza zahabat Fatimat Zainabu ya maaf. Ini ada yang tertinggal. Ya, makasih Bu Laila. Ini idza zahabat Zainabu. Tuh. Ilal fasli. Zahabat fi'lun madin. Zainabu fa'ilun marfu'un. Ilal fasli jar majrur. Begitu ya? Ya. Ibu Lela. Nah, kembali. Betapa pentingnya fi'il madi sesudah kata idza. Setelah kata idza harus menggunakan fi'il madi. Begitu penting. Ya. Makanya kita lihat di Al-Quran setelah kata idza menggunakan fi'il madi. Idza jaa nasrullahi Ilal fath. wal fathu. Idza waqa'atil waqi'atu. Rafi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Ada lagi. Idza ja'akal munafiquna. Idza ja'akal munafiquna. Ya kan? Ya. Itu di surat Ustaz, hadis tu Ustaz, hadis Rasulullah tu. Iza mata binu Adam. Bagaimana Ibu? Yang hadis tu. Yang iza mata binu Adam tu Ustaz. Ya, itu hadis Nabi juga. Idza mata ibnu Adama. Idza huruf syarat. Mata pil apa? Madi. Tadi. Mata. Semakin jelas kan? Iya, Pak. Jadi apa? Setelah idza harus apa? Madi, fi'il madi. Nah, coba lihat di Al-Quran surat yang lain. Idza sama'un fatarat. Idza sama'un syaqqat. Idza sama'un syaqqat. Apalagi? Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Bukan. Coba lihat. Idza sama setelah idza ini as-sama'u isim atau fi'il madi? Isim. Isim. Isim kan? Jadi kita baru saja belajar bahwa setelah idza harus ada fi'il madi kan? Ya, mandi.
Jadi Ibu Zahra apa? Idza sama'un Syaqqat. idza sama'un syaqqat wa dinat li rabbiha wa huqqat. Coba lihat. Apalagi? Didahulukan. Idza samsu kuwirat. Didahulukan. Idza samsu kuwirat. Wa idzan nujumu kadarat. Wa idzan nujumu inkadarat dan lain-lain. Itu banyak kita temukan di surat ada surat Al-Infitar, Al-Insyiqaq, apalagi apa? Ya Al-Infitar ya, yang Al-Infitar kan Infitar. Al-Infitar. إذا السماء فطرت Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat. Itu kan وإذا البحار Madu. wa idzal biharu fujirat. وإذا القبور بعثرت Wa idzal quburu bu'thirat. Terus ada lagi kan wa idzal isyaru uttilat. Wa idzal wuhusyu usyirat. Wa idzal nufusu zuwijat. Ya kan? Betul. Coba, ini bertentangan tidak dengan yang tadi kita jelaskan? Bertentangan. Ustaz, ada PL. Fa'ilnya. Baik, saya ulangi lagi. Setelah kata idza itu harus diikuti oleh fi'il madhi, ya kan? Ya. Tetapi coba lihat dalam surat-surat Al-Quran kita temukan ayat-ayat yang berbunyi idza sama'u fatarat, idza sama'u syaqqat, idza syamsu kuwirat, wa idzan nujumu kadarat. Coba ada idza. Selepasnya ada as-sama'u, asy-syamsu, al-nujumu, al-qamaru dan sebagainya. Ayat-ayat yang lain gitu ya. As-sama'u isim apa fi'il? Isim. Isim kan bukan fi'il madhi kan? Ya. Nah, tetapi lihat. Tadi saya sampaikan, setelah kata idza harus diikuti oleh fi'il madhi. Tetapi lihat di Al-Quran kita temukan ada banyak ayat setelah kata idza tidak menggunakan fi'il madhi tetapi isim. Ya. Tetapi lihat sesudah isim apa? Infatorat. Fi'il apa? Nanti. Infatorat fi'il madhi dhamir hiya, betul? Ya. Syaqqat fi'il madhi dhamir hiya, benar? Ya. Kuwirat juga sama, majhul, fi'il madhi majhul, kuwirat. Asalnya kawwara jadi kuwira. Dhamir hiya menjadi kuwirat. Inkadarat fi'il madhi mazid alif nun. Ya. Dhamir hiya inkadarat. Kan fi'il madhi semua. Ya. Nah, ayat-ayat ini semula adalah idza infataratis sama. Ya. Didahulukan. Idza infataratis Rotatis sama. sama. Ya. Ditukar tempat saja. Ya, infataratis sama. Kalau as-sama'u infatarat ini jumlah ismiyah mubtada khabar. As-sama'u mubtada infatarat khabar. Tapi kalau infataratis sama'u ini jumlah fi'liyah. Infatarat adalah fi'il, as-sama'u adalah fa'il. Ya. Yang bawah idza insyaqqatis sama'u. Idza insyaqqatis sama'u. Yang bawah lagi idza kuwiratis syamsu. Kuwirat. Idza kuwiratis syamsu. Yang paling bawah idza inkadaratin nujum. Wa idza inkadaratin nujum. Wa idza inkadaratin nujum. Semula begitu. Semula. Tetapi Al-Quran kemudian memindahkan posisinya. Infatarat fi'il madhi disimpan di akhir ayat. Di akhir kalimat. Sehingga menjadi idza sama'un fatarat, idza sama'un syaqqat, idza syamsu kuwirat, wa idzan nujumu kadarat. Nah, ini betapa pentingnya fi'il madhi setelah kata idza. Sehingga ketika setelah kata idza diikuti oleh isim juga, sesudahnya harus fi'il madhi, bukan fi'il yang lain, bukan fi'il mudhari'. Ya, Kan Pak. kalau misalnya dibolehkan bebas
setelah idza itu fi'il mudhari misalnya, maka bisa aja nanti begini, idza sama'u tanfatiru, idza sama'u tanshaqqu, idza syamsu tukawwaru, wa idza nujumu tankadiru. Fi'il mudhari. Tetapi Iya. kan tidak menggunakan fi'il mudhari, Nah. tetapi menggunakan fi'il madi. Iya kan? Ya, Pak. Ya. Nah, artinya setelah idza harus diikuti oleh fi'il madi. Ya. Bahkan ketika setelah idza itu adalah isim, maka sesudah isim harus ada fi'il madi, bukan fi'il mudhari atau yang lain. Hmm. Begitu. Maknanya ayat ini Ustaz didahului fa'il sebelum fi'il. Yang mana? Yang kanan, yang kiri? Yang kita sedang belajar ni lah. Yang ini ada dua, sebelah kanan, sebelah kiri, Bu. Yang mana yang Yang iza sama'u ni jadi fa'il, infatarat tu fi'il kan. Maknanya selalunya kita tengok ada fi'il baru fa'il, tapi ayat ni uslubnya Allah menggunakan fa'il terlebih dahulu sebelum fi'il kan Ustaz? ya. Kalimat as-sama'u infatarat ini menjadi jumlatun ismiyatun. Ya. As-sama'u mubtada, infatarat adalah khobar. Khobarnya Ya. khobar jumlah. Mhm. Jumlah fi'liyah. Yani infatarat adalah fi'il dan fa'ilnya dhamir mustatir. Huwa, hiya. Iya. Hiya kembali kepada as-sama'u. Jadi as-sama'u mubtada, infatarat khobar. Ustaz, Ya. kalau yang contoh yang kedua, yang selepas iza datang isim, kemudian baru fi'il, kalau dibezakan dengan yang tadi, selepas iza datang harus fi'il madi, adakah iza tu satu bermakna syarat, yang satu bermakna zaraf, Ustaz? Iza. Dari segi nama, idza itu disebut sebagai huruf syarat memang. Tetapi dari segi mana, yang namanya jika atau apabila itu kan maknanya waktu. Apabila itu konteksnya waktu bukan? Ya. Jika, apabila, manakala itu waktu bukan konteksnya. Waktu. Ya, Masa Pak. bukan? Zaraf, Waktu. zaraf makan. Zaman. Zaman. Jadi Zaraf idza zaman. itu adalah huruf syarat, tetapi dari segi mana ia bermakna dzaraf zaman. Ya. Jadi kalau Ibu katakan idza ini apa? Ya dia huruf syarat iya, dzaraf juga iya. Dua. Dua-dua sama. Sama Jadi, dengan lama, dengan hinama. Itu lama kan artinya ketika. Nah, Ya. ketika itu juga dzaraf. Ketika itu kan masa, waktu. Tetapi lama juga merupakan syarat. Ketika Muhammad datang, saya menyambutnya dengan senang. Saya menyambutnya dengan bahagia. Jadi, sebuah huruf itu maknanya bisa dua. Kalau untuk idza, ya dia adalah syarat maknanya. Dan dia juga adalah jawab. Dan dia juga adalah dzaraf. Begitu. Ya. Jadi yang kedua ni, contoh yang kedua datang fi'il madi cuma ditakhirkan, tidak ditakdimkan. Bezanya gitu Ustaz ya. Ya, baik. Kita bahas ayat ini. Di Al-Quran yang kita baca, dalam surat-surat yang kita baca, khususnya dalam ayat-ayat surat-surat Juz Amma, idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat. Terus dan seterusnya. Itu mengapa setelah idza tidak langsung fi'il madi tetapi isim dulu? Ya, sejauh yang bisa saya amati, yang saya pahami, ini sebab ini dari sisi rima ayat ya. Rhyme, the rhyme. Dari sisi rima itu apa ya? Kata orang putih rhyme. Rhyme. Ya. Iya, bahasa Inggrisnya rhyme ya. Begini Ibu ya, Ibu Halimah ya. Ya, Pak, rhyme. Ya. Kalau bahasa Indonesianya rima. Rhythm dia lah, rhythm dia. RHYME. Apa Ibu? RH. Ibu Salamah? RH Ustaz. Kalau Artis. spelling English, kalau spell Ejaannya English, Pak, Ustaz, imlang dia. Ustaz. enggak nih. RH. Ada H, Pak. Selepas R ada H, Pak. Oh, RH. Ya. Oh, Iya. iya. Oke.
Betul. RHYME, begini ya? Betul. Ya, betul, Iya, Ustaz. Pak. Rhyme, Betul. oke, makasih. Rhyme, bahasa Indonesianya rima. Nah, coba kita lihat. Idza sama'u fatarat. Selepas itu apa? Wa idzal kawakibu tasarat. Nah, coba saya langsung tulis kalau kita gunakan fil madhi ya. Idza in fataratis sama'u. Idzan fataratis sama'u. Terus selepasnya apa? Wa idzal kawakibun tasarat. Wa idza in tasaratil kawakib. Kawakibu. Ya. Idza in tasaratil kawakib. Terus apa lagi sesudahnya? Wa Wa idzal idzal biharu fujirat. Wa idza fujjiratil biharu. Oke. Apa lagi? Wa idzal bu'thiratil kuburi. Wa idza bu'thiratil kuburu. Kubur. Ya. Itu saja, Ustaz. Idza bu'thiratil kubur. Apa lagi? Dah. Lepas tu dah tak ada wa izzah, tak ada izzah. Ada yang kurang. Wa idza apa? Wa idza wuhusyu belum masuk ya? Yang tu surah lain, Ustaz. Oh, surat yang lain ya. Bapak dah Ya, kacang. coba lihat. Kalau kita mengatakan idza in fataratis sama wa idza tasaratil kawakib wa idza fujjiratil bihar wa idza bu'thiratil qubur. Dari segi rima ada kesamaan tidak? Tak ada kesamaan. Ujungnya tak sama. Ujungnya tak sama ya? As-sama'u hamzah, al-kawakibu ba, al-biharu ro, al-kuburu ro. Tapi ro-nya kalau al-bihar fathahar, kalau al-kubur bur domah. Ada kesamaan tak? Tidak ada kesamaan kan? Ya. Iya. Nggak sama, Pak. Nggak sama. Dia macam Nah, pantun secara- kan, Ustaz? Secara Saja, sastra, saja. secara sastra ini apa ya? Hmm. Berbeda tidak dengan ungkapan idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat. Ada yang sama tidak ujung-ujungnya? Sama, sama. Sama, Sama. Pak. Huruf ta Riwayatnya tadi sama. semua huruf ta sukun semua kan? Ya. Beda tidak dari segi pendengaran kita? Sedap Ustaz dengar. Ya lebih sedap kan? Ha. Lebih indah kedengarannya, betul tidak? Asli, ya asli. Ya, lebih bersair. Iya. Asyik. Makanya fi'il madinya disimpan di ujung ayat. Hmm. Idza Biar sama'un fatarat wa idza kawakibun tasarat dan seterusnya. Subhanallah. Ya. Jadi dari segi rima, rhyme, dari segi nada itu lebih indah Ya, betul, Pak. gitu. Namun tentu saja Al-Qur'an tidak hanya berbicara tentang keindahan berbahasa, Hmm. tetapi juga berbicara tentang makna. Apa makna dari apa perbedaan ungkapan antara in fataratis sama'u dan as-sama'un fatarat? Nah, saya pernah sampaikan dalam bahasan-bahasan sebelum ini bahwa sebuah kata disebutkan di awal itu berarti kata itulah yang menjadi keyword, Ya, menjadi ya. kata kunci yang menjadi fokus perhatian ungkapan ini. Oke, Pak. Jadi kalau kita mengatakan idza sama'un fatarat berarti yang menjadi fokus adalah as-sama'nya. Apabila matahari telah terbelah. Apabila langit telah terbelah. Salah sebut, maaf ya. Hmm. Apabila langit telah terbelah Apabila bintang dan apabila Jatuh. bintang telah berserakan, telah berjatuhan, Apabila laut bergelor. dan apabila lautan telah dibakar atau telah bergelora, meluap, ya. meluap. Iya. Wa idza bu'thiratil kubur, wa idzal kubur bu'thirat, apabila Kubur kuburan telah Dibongkar. ya boleh mana dibuka atau di apa ya. Bu'thirat itu artinya asalnya adalah bahasa Dibangkitkan. berantakan ya. Hmm. Berserakan gitu. Dia yang ada di dalamnya pada keluarlah begitu.
Ya. Kuburannya tidak lagi rapi karena orang-orang yang di dalamnya pada muncul. Subhanallah. Nah, jadi kalau ungkapannya idas samaun fatarat berarti langit yang menjadi fokus dalam kalimat ini. Ya. Tapi Allah, kalau ya Allah. ida infatarotis sama, berarti yang menjadi fokusnya adalah infatorotnya, terbelahnya. Jika telah terbelah, apa yang terbelah? Langit. Langit. Jika telah berjatuhan, apa yang berjatuhan? Bintang. Tentang Bintang. bintang menjatuhkan langit dan seterusnya. Jadi pendekatan memahaminya bukan hanya semata-mata karena keindahan bahasa secara sastra, tetapi juga tentu ada maknanya yang berbeda antara infatorot dahulu atau as-sama'u dahulu dalam ungkapannya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Tapi yang jelas setelah kata idza harus diikuti oleh fi'il madhi. Madhi. Dan kalau tidak ada fi'il dalam kalimat itu, maka harus ditambah dengan kata Kana. nah. Itu saja sebetulnya yang harus kita pahami. Iya Pak. Betul. Paham Cuk. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham Cuk. Nah, Ustaz cuma nak pastikan bila dalam bentuk ayat ini menggunakan izaz sama dan yang lain-lainnya didahulukan isim, makanya kalau kita tengok as-sama'u itu menjadi mubtada, infatarat itu menjadi khabar jumlah fi'liyah. Jadi kita Benar. nak kata jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah. as-sama'un fatarat jumlah ismiyah dong. Tapi Karena selepas- diawali mubtada. Ya, tapi kita kan dah tahu selepas izah tu fi'il. Ya, lihat apa yang nampak. Oh, lihat pen nampak. Lihat apa yang nampak. Ya. Nanti bahasan i'rabnya idza sama'un fatarat idza harfu syarti mabniun ala sukun as-sama'u mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih in fatarat khabaru mubtada' in fatarat fi'lun madin mabniun ala fathi fi mahalli raf'in khabaru mubtada'. Mubtada. Oke Pak. Betul. Paham ya? Paham Pak. Ustaz, afwan Ustaz. Maksudnya Ya, di sini boleh, idza tu tak semesti selepasnya ada fi'il madhi. Jadi dia di ayat tu ada fi'il di jumlah tu. Tadi kan iza kana. Tapi di contoh di sini iza sama'u infatarat. Jadi Ya. di situ tetap ada fi'il madhi, tak kira dia dalam selepas maksudnya iza tu sebelahnya ada fi'il madhi. Ya. Baik. Jadi tapi di selepas iza ada isim, maknanya selepas tu baru datang fi'il, di situ tetap ada fi'il madhi. Ya, Betul tak baik. Ustaz? Secara teori, kalau kita sendiri yang buat kalimat, kita manusia membuat kalimat idza, sesudahnya gunakanlah fi'il madhi langsung sesudah idza gunakan fi'il madhi. Tetapi kita membaca ayat Al-Quran ada perbedaan. Ya, Untuk ayat Al-Quran kita bahasanya berbeda. ya, uslub Al-Quran. Al-Quran berbeda. Nah, sedangkan kalau kita sendiri yang membuat kalimat bahasa Arab ada idza, maka untuk kita gunakan sesudahnya langsung direct ya, secara direct Fi'il gunakan madhi. madhi. Paham. Ya. Paham sangat. Apabila Zainab pergi ke sekolah, bahasa Arabnya jadi bagaimana? Idza. Apabila Idza zahabat. Zainab pergi ke sekolah, Iza zahabat zahabat Zainabu ilal madrasati. ilal madrasati. Madrasati. Jadi bukan idza Fatimah, idza Fatimah. Idza Zainab Ilal zahabat madrasati. ilal madrasati. Tapi idza zahabat Zainabu ilal madrasati. Itu kalau kita yang membuat, bukan Ayat kalau kita sendiri yang buat. Ya. Ini Al-Quran ciptaan Allah Okey, lain. faham Nah, kalau Ustaz. Al-Quran pembahasannya berbeda lagi. Ya. Sebab Paham, Pak. Al-Quran itu memiliki apa ya? Memiliki cara Mukjizat. berbahasa. Al-Quran itu berbahasa Arab, tetapi ada sebagian ayat-ayatnya yang memiliki keunikan tersendiri. Nah. Keistimewaan. Keistimewaan, termasuk juga mukjizatnya. dalam penulisan kan? Ya, betul Itu Pak. yang kita perlu pelajari.
Ya. Sedangkan ketika kita membuat kalimat bahasa Arab menurut bahasa kita sendiri, maka kita gunakan menurut ilmu bahasa Arab yang sebagaimana mestinya. Ya, paham. Okey, faham Faham, Ustaz. Syukran. Alhamdulillah. Nah, Syukran. sama-sama. Sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Ya, Faham Pak. tak? Ada Ustaz. Faham, Ustaz. Sore, Ya, Bapak Ibu. sore, sore. Ustaz, Sorry ya? afwan Ustaz. Ya, Ustaz, Ibu sabari ya. sekiranya kita taruh iza, maknanya ada tu syarti. Adakah mesti nak letak jawabu syarti selepas tu ataupun dah cukup itu saja? Ya, setiap kata idza harus ada jawaban, harus ada jawabu syarti. Ungkapan dalam surat-surat yang kita tadi baca ada jawabu syartinya tidak? Tak ada. Coba Belum. kita lanjutkan ayatnya, coba baca. Tenang. Sebentar, saya ambil Al-Quran dulu ya. Ya, Pak. Coba surat Al-Infitor misalnya kita ambil ya, surat Al-Infitor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat. Terus alimat Alimat. ma qaddamat wa akharat. Maaf. Ada jawab syarti tidak di situ? Ada. Alimat. Nah, Alimat. alimat nafsun ma Alimat qaddamat wa nafsun akharat. ma qaddamat wa Di akharat. ayat yang kelima itu alimat nafsun ma qaddamat wa akharat itu adalah jawab syarti dari Oke. 4 syarat itu. Idzas sama'un fatarat yang pertama. Wa idzal kawakibu intasarat yang kedua. Idzal biharu fujjirat yang ketiga. Idzal kubur bu'thirat yang keempat. Setelah Ya. 4 syarat itu, setelah 4 jumlatus syarti itu ada jawab syarti. Apa jawab syartinya? Alimat Yang nafsun kelima. ma qaddamat wa akharat. Yang kelima. Ya. Yang kelima itu adalah jawab syarti. Coba Oke. Bapak Ibu renungkan ya, kita bersama-sama renungkan. Seorang jiwa atau setiap jiwa itu mengetahui atau akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang ia Diakhirkan. akhirkan atau ia lalaikan. Kapan seorang manusia itu mengetahui apa yang telah ia lakukan dan apa yang ia sudah lalaikan? Kapan mengetahuinya? Bila dia sudah sadar. Ketika langit telah terbelah, Oh. ketika bintang-bintang jatuh berserakan, Oke. ketika lautan meluap, Bergelora. berkobar, dan ketika kuburan-kuburan terbongkar atau dibongkar. Allahu Akbar. Jadi manusia itu sulit tahunya, sulit untuk tahu apa ya, bahasa Inggrisnya apa ya, hard to know ya, Ya. sulit Hard to untuk believe. mengetahui. Sampai untuk tahu saja harus langit dibelah dahulu, Allahu Akbar. Ya. sampai bintang harus berguguran berjatuhan, sampai laut terbakar ataupun apa Meluap. Meluap. karena ada desakan dari dalam, dari dasar laut kan, makanya Ya. meluap. Ya Allah. Nas. Ya. Sampai kuburan pun terbongkar, keluar semua yang ada di dalamnya, manusia baru tahu apa yang ia telah lakukan sebelumnya. Lakukan. Allah. Ya. Sombong manusia Ustaz. Ya, begitulah manusia. Makanya kan kata di Al-Quran juga, innal insana kana zuluman jahulan. Jahula. Ya, jahula. Nah, ayat yang lain juga sama, surat yang lainnya, misalkan surat Al-Insyiqaq ya. Coba kita amati. Idza sama'u syaqqat, itu syarat. Wa dinat li rabbiha wa huqqat, masih syarat. Wa idzal ardu muddat, masih syarat. Wal qasfiha ma takhallat, wal qasma fiha wa takhallat, itu pun sama ya, masih syarat. Wa dinat li rabbiha wa huqqat, masih penjelasan tambahan dari al-ardu muddat. Nah, terus mana jawab syartinya? 6. Nah, Boleh Ustaz. coba mana jawab syartinya? Ya Ya ayyuhal ayyuhal insanu insanu innaka innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Mana jawab syartinya? Itu bukan. Menurut saya bukan. Dia surah apa Ustaz? Afwan.
Surat Al-Insyiqaq. Pak Amal Ustaz. Itu 7. Nah, betul Ibu Masna. Jawabu syartinya adalah fa'amma. Itu ada fa jawab itu. Fa'amma man utiya Fa jawab. kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fa jawab ya. Fa jawab ya. Fa'nya fa jawab. Jawab. Tetapi antara jumlatul syarti dan jumlatul jawab atau jawabu syarti itu ada jeda. Jeda itu apa? Spasi apa? Ada pemisah lah, ada pemisah. Pemisah. Nah. Jadi ungkapan ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Baru berikan jawaban. Ya. Allahu Akbar. Jadi orang yang kitabnya diberikan dengan tangan kanannya, ia akan dihitung dihisab dengan hisab yang mudah dan kembali pada keluarganya dengan bahagia. Itu kapan berita ini atau atau kejadian ini bisa diketahui? Akhirat. Setelah langit terbelah. Allahu Akbar ya Allah. Jadi betapa besarnya kan urusan apa manusia menerima amal kitab amal catatan itu kan betapa besarnya sehingga langit terbelah dahulu. Allahu Akbar. Langit terbelah dulu baru manusia bisa mengetahui atau bisa tahu bahwa dia akan dihisab dengan hisab yasiro ketika kitabnya diberikan dengan tangan kanannya. Amin. Gitu. Amin ya Allah. Ustaz, jadi di situ jawapan dia ada 2 Ustaz Nombor 6 dengan di situ fa yang pertama tu rabit dijawab bisyarat. Ya. Yang fa kedua adakah dia maktuf pada fa yang pertama? Oh, fa saufa itu. Nah, fa dalam kata sofa itu jawab untuk kata amma, bukan jawab untuk kata idza di awal. Baik, saya ulangi. Dalam surat Al-Insyiqaq ini ada ayat yang ke-7 berbunyi fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Itu fa dalam kata amma, dalam kata fa'amma man utiya, fa itu adalah jawab syarti dari idza sama'un syaqqat sampai wadinat ila rabbiha wa huqqat ayat yang kelima. Sedangkan fa dalam ayat fasaufa yuhasabu hisaban yasira, fa ini adalah jawaban dari amma man utiya kitabahu biyaminihi. Sebab sesudah kata amma juga harus ada jawab syarti karena amma juga adalah syarat. Ya. Begitu Ibu. Paham tidak? Paham Ustaz. Paham ya? Ya. Ustaz, bermakna dalam utia tu ada dia punya naibul fa'ilnya yang mustatir ya Ustaz. Sedangkan Mustatir, kembali ke man. tu menjadi maf'ul bihnya. Kita bawa maf'ul bih benar. Okey, faham. Iya. Ya, begitu ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi Ustaz, betapa Ustaz. Ustaz nak tanya saya nak siapa tanya ibu Hafsa ya? Infatorat dengan insyaqqat itu sama maknanya terbelah. Ya. Di situ maknanya apa? Terbelah dua-duanya ya? Sama maknanya. Ya. Dari segi makna yang kita lihat dari segi terjemahan, infatorat maknanya terbelah. Terus apa? Insyaqat maknanya juga terbelah. Begitu kan? Ya. Ada tidak perbedaan maknanya? Ya. Coba kita analisa ya menurut ilmu bahasa nih. Coba. Di terjemahan memang lihat maknanya sama-sama terbelah. Ya. Insyaqat. Ini mujarrad atau mazid? Mazid. Mazid, baik. Insaqat mazid tambahan alif dan nun, ya kan? Ya. Nah, coba. Insaqat kalau kita kembalikan ke mujarrad apa itu? Sako. Sako, baik. Sako. Sako apa artinya sako? Membelah. Membelah. Sedangkan infatorat apa mujarradnya? Fatoro. Fatoro, baik. Apa artinya fatoro?
Fatara. Apa artinya fatara, Ibu? Terbelah. Kalau terbelah Berpecah, infatara. Berpecah ya. Apa? Fator. Nah, saya akan coba cek di kamus ya, biar nanti kita sambil lihat. Ya, Pak. Tuh, fatara juga maknanya membelah, sama. Oke. Ini membelah. Ini membelah juga, sama. Syaqqat, ya. Ya, sama. Jadi kata fatoro dan syakko, dua-duanya memiliki makna juga membelah atau merobek begitu. Jadi ketika ungkapan insyaqqat dan infatorat dua-duanya digunakan dalam Al-Quran pada surat yang berbeda, ayat berbeda dan surat yang berbeda. Nah, dalam hal ini maknanya sama-sama terbelah. Ya. Kalau lihat dari kamus ya, lihat dari kamus. Tetapi barangkali mungkin kalau kita lihat dari segi tafsirannya, dari segi tafsiran secara linguistik, kenapa di surat Insyiqaq menggunakan kata insyaqqat, pada surat Infitor menggunakan kata infatorat? Ya mungkin ada perbedaan cara tersendiri ya mungkin ya. Tetapi sejauh yang saya lihat dalam kamus keduanya dimaknai sama. Keduanya dimaknai sama. Fatoro. Akan tetapi juga kata fatora itu maknanya tidak hanya membelah atau merobek ya. Ada maknanya juga yang lain, misalnya menciptakan. Fataras samawati wal ardh. Ya, alladzi fataras samawati wal ardo. Fatoro menciptakan, berarti infatoro maknanya tercipta. Syakko maknanya membelah, insyakko maknanya berarti terbelah. Fatoro, kalau fatoro maknanya membelah, berarti infatoro artinya terbelah. Fatoro kalau dimaknai menciptakan, berarti infatoro maknanya tercipta. Begitu ya. Kemudian lagi misalnya ada kata lagi, fatoro itu maknanya mengeluarkan. Berarti infatoro maknanya terkeluarkan. Begitu. Juga maknanya ada lagi menumbuhkan fatora itu. Berarti infatoro maknanya tumbuh atau tertumbuhkan. Gitu. Nah, jadi kalau begitu maka makna infatorot itu boleh jadi maknanya bukan sekedar terbelah. Tapi ada makna-makna yang lain. Ya. Tapi sejauh yang bisa kita lihat dari segi terjemahannya, keduanya dimaknai sama gitu. Jadi ya kalau begitu secara mudahnya bisa bermakna sama, tetapi secara mendalam boleh jadi itu tidak sekedar dua-duanya terbelah. Ya, ada perbedaan ya. Boleh jadi ada perbedaan. Ya. Sama dengan gini, kemarin saya pernah jelaskan dalam video singkat mufradat ya. Rumah kan bahasa Arabnya ada dahrun, ada manzilun, ada apa lagi? Baitun. Ada baitun. Mananya sama-sama rumah kan? Iya. Tapi kan masing-masing ada filosofinya. Ya. Darun, rumah tempat kita berputar-putar, berpusing-pusing di dalam rumah kan? Dari depan halaman, dari depan ke tengah, ke kamar, ke dapur, ke kasur, ke sumur, ke tempat tandas ya, tandas, ke kamar mandi. Manzilun tempat kita singgah setelah kita jalan-jalan di luar rumah. Tempat kita tidur. Tapi tiga-tiganya dimaknai rumah. Iya. Tapi memiliki nuansa yang berbeda. Itu pun fatoro dan syakko. Meskipun syakko maknanya membelah, insyakot maknanya terbelah, fatoro juga maknanya membelah, infator maknanya terbelah. Tetapi karena dari segi asli makna kata fatoro itu ada beberapa, boleh jadi maknanya bukan hanya terbelah, tapi bisa jadi ada makna-makna yang lain yang tidak semuanya tersingkap dalam terjemahan yang kita baca. Iya. Begitu Ibu Hafsah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Alhamdulillah. Jadi pelajaran kita apa hari ini Bapak Ibu? Kana tadi. Kana. Tentang idza ya. Pelajaran kita keputusannya Ustaz, bila ada idza mesti ada madhi, fi'il madhi. Ya, itu Kalau benar. tak ada fi'il madhi,
kita gunakan kana. Benar. Macam Paham ya? itulah keputusannya. Ya. Bagus. Selamat. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan berlatih membuat kalimat dalam bahasa Arab menggunakan kata idza. Sesudahnya bisa fi'il madi yang bukan kana dan juga bisa menggunakan fi'il madi berupa kana. Kana. Idza Oke. kana Muhammadun jalisan. Ini contoh lagi ya misalnya. Jika Muhammad duduk, Bapak Ibu, bagaimana bahasa Arabnya? Yang Idza. benar kan tak Idza. benar. Muhammad ya kan? Ahmadun Duduk apa bahasa Arabnya? jalasa. Nah, kalau fi'il madi berarti jalasa. Maka ungkapan Muhammad duduk bagaimana bahasa Arabnya? Idza jalasa Muhammadun. Idza jalasa Muhammadun. Ini sudah oke, sudah benar. Ya. Tetapi boleh tidak kalau kita misalnya menggunakan gini. Muhammadun jalisun. Ya. Muhammadun apa artinya? Muhammad. Jalisun apa artinya? Duduk. Duduk. Muhammadun jalisun ada fa'il, ada fi'il tidak Muhammadun jalisun? Ya. Jalisun bukan Jalisun Jalisun isim atau fi'il? Jalisun isim fa'il Ustaz. Jalisun isim fa'il benar. Ya. Nah, tapi seandainya ada di antara kita yang ingin menggunakan kata jalisun, tidak mau menggunakan jalasa, lalu kita munculkan kata idza sebelumnya, boleh tidak menggunakan kata idza Muhammadun jalisun? Tidak boleh. Tak boleh Ustaz, tak boleh sebab Tak perlukan boleh. fi'il madi. Kalau kita ngotot tetap menggunakan jalisun, boleh tidak menggunakan solusi yang lain atau exit yang lain, makhraj yang lain? Boleh menggunakan kana, idza kana. Tuh. Idza kana Muhammadun jalisan. Betul, Bu Zahra. Tukar Kita boleh menggunakan kana, kita boleh menggunakan jalisun, tetapi nanti sebelum sesudah idza menggunakan kata kana. Lalu jadi jalisan, idza kana Muhammadun jalisan. Khabar mansub ya. Mansub khabar kana. Jadi boleh idza jalasa Muhammadun atau idza kana Muhammadun jalisan, itu boleh, dua-duanya benar. Ya. Oke. Itu. Tadi Pak Haji Farman mengungkap sebuah hadis Nabi. Bagaimana tadi Pak Haji? Idza kana yaumul. Jadi idza kana yaumul. Tuh. Kana yaumul da'a Allahu azza wa jal ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan fayaqulu hadza fakakuka minan nar. Ya, idza kana yaumul qiyamati dafa'allahu. Tuh. Dafa'allahu dan seterusnya. Tuh. Coba lihat. Idza huruf syarat. Kalau tidak ada kata kana, coba lihat. Hari kiamat. Hari kiamat ada kata kerja tidak? Ya, ada. Ada. Nah, karena tidak ada kata kerja, maka dibantu dengan kata Kana. Paham kan? Ya. Nah, begitu. Silakan aja Ibu Bapak perhatikan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Selepas kata idza ada fi'il madi. Ya. Kalau tidak ada kata kerja, maka gunakan kana. Kalau tidak ada fi'il, gunakan kana sebagai pengganti. Itu ya Ustaz. Fahim tu. Ustaz, kalau Ya. kita gunakan idza sebagai harfu syartin, Ya. dia punya jawab syarat mesti juga fi'il madi ya ataupun fa. Lazimnya fi'il madi. Kecuali kalau yang ditujukan itu misalkan domirnya adalah kamu, awak, engkau ya. Contoh gini. Idza azamta Watawakkal ala Allah. Tawakkal ala Allah. azamta fatawakkal Allah. ala Allah. Hmm. Coba lihat. Idza huruf syarat. Azamta fi'il madi kan? Ya. Lihat, idza azamta fi'il madi kan Ibu, Bapak? Ya, betul Ya. Ustaz.
Betul kan? Madi. Sar. Fa tawakal, coba lihat tawakal. Ini fa huruf syarat, huruf jawab. Fa huruf jawab kan. Tawakal pilih apa? Amar. Amar, bukan madi. Ya, Ya. aman. Tawakal ya. Ya, pilih madi kan? Ya, pilih amar kan tawakal itu. Amar. Tawakkalna ya Madinya tawakkal. tawakala, mudhari'nya ya tawakkalu, amarnya tawakal, nahila tak tawakal. Tawakkala ya tawakkalu, tawakkala tak tawakal. Tawakkal. Ya kan? Oke. Ya, Ya. Pak. Karena jumlatus syartinya berkenaan dengan domir anta jika engkau berkehendak atau jika engkau bertekad, berazam. Berazam. Tekad. Ya. Berazam. Berarti domirnya kan anta. Ya. Nah, maka jawabu syartinya bisa menggunakan fil amar karena memang dibutuhkan atau karena diperlukan fil amar. Jika engkau belajar, maka bacalah buku. Idza ta'allamta faqra kitabaka. Kamu menggunakan fil amar, amar kan anta domirnya. Ya. Tapi coba lihat idza kana yaumul qiyamati. Di situ karena berkaitan dengan anta tidak domirnya. Tidak. Tidak, maka sesudahnya kan dafa fil madi, bukan fil amar. Domirnya huwa lagi, karena fil amar kan tidak ada huwa domirnya. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Terus waraita apa? Waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, terus sesudahnya apa? Fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu fil apa di situ? Fasabbih. Amar. Amar. Jawab. Ya. Bukan fil madi ya. Maka Sebab bertasbih. konteksnya ditujukan kepada awak, kepada kamu, kepada engkau, kepada anta. Jika pertolongan Allah telah datang. Pertolongan Allah dan kemenangannya atau pembukaan telah datang, dan jika engkau sudah melihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, maka memujilah, maka pujilah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Wastaghfirhu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, idza jaa itu domirnya huwa. Tapi jawabannya, jawab syartinya fasabbih fil amar, domir anta, ya kan? Ya. Jadi lihat konteksnya. Lihat konteksnya. Begitu, Ibu Laila. Ya, syukran Ustaz. Jadi kalau fa kita boleh gandingkan dengan fi'il amar. Tapi kalau terus kepada pada fi'il madhi dia tak perlu fa. Boleh gunakan fa, boleh tidak. Dua-duanya boleh. Okey, baik Ustaz. Fil amar boleh menggunakan fa, sebelumnya boleh juga tidak. Begitupun fil madhi boleh menggunakan fa, juga boleh tidak. Maknanya Ustaz, bila ada huruf syarat macam iza tu harfu syartin, mesti jawab syarat tu tidak semestinya fi'il amar. Tidak semestinya fil amar. Bahkan sesudahnya bisa isim. Sesudah idza, jawab syartinya boleh isim. Contoh. Idza ta'allamta jayidan. Apa artinya nih Bapak Ibu? Apabila kamu belajar, kamu akan berjaya, Ustaz. Jika kamu belajar dengan baik, Baik. berarti kamu cerdas. Fa anta jayidun, fa anta zakiyun. Anta zakiyun. Idza harfu syarti. Fa anta zakin adalah jawab syarti. Fa huruf jawabnya. Anta zakiyun fi'il atau isim? Isim. Anta mubtada kan? Ya, zakiyun khabar. Zakiyun khabarnya kan? Ya. Ada fil madhi tidak di situ? Tidak. Ada fil amar tidak di situ? Tak ada. Ada. Jadi boleh kan jawab syarti bukan terbuat dari fi'il? Boleh. Boleh dalam bentuk jumlah lah Ustaz, dalam jumlah ismiyah, fi'liyah pun boleh lah. Boleh jumlah ismiyah, boleh jumlah fi'liyah, boleh dua-duanya.
Oh. Ismiyah boleh, fi'liyah juga boleh. Yang penting ada jawab syarat, ya Ustaz. Bagaimana Ibu? Yang mesti bila ada harfu syartin ada jawab tak. Jawab tidak semesti fi'il, boleh dalam bentuk isim. Iya. Okey, faham. Betul. Oke, paham Bapak Ibu semua? Faham, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terbaik Ustaz mengajar. Mudah-mudahan kita semua paham. Terkait dengan InsyaAllah, ayat Pak. Quran. Tadi sungguh jelas penjelasan tadi penerangan Ustaz tentang yang tadi surah apa? Idza Istiqaq, sama'un fatarat itu kan dimulai dengan selepas idza kemudian datang isim kemudian datang fi'il. Tapi jawapannya alimat tak disebut nafsun dulu Ustaz ya. Alimat nafsun jawab syarat bagi idza yang empat idza tu. Kemudian Ya. jawapannya alimat nafsun. Fil madi itu. Alimat nafsun, alimat fil madi berarti jumlah fi'liyah, ya kan? Ya. Betul. Ya betul. Kerana di awalnya kan Ustaz kata fokus pada kalau selepas idza tu ada isim kemudian fokusnya pada isim bukan pada fi'il. Tapi apa tu yang mula-mula kan kita idza kana selepas idza datang fi'il madhi kemudian baru isim. Tapi di sini pada ayat Al-Quran ni kerana kita nak rimanya dia punya semua fi'il madhi tu ada rimanya di selepas idza datang dengan isim. Ya. Kan fokusnya kepada huruf yang datang selepas idza tu. Ya, betul. Betul. Alhamdulillah Ustaz, syukran. Ya. Ya. Ini bahasa seperti ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya tidak? Ustaz pernah jelaskan tentang fokus pada ayat kalau dimulai dengan setiap kalimah yang datang di awal tu fokus iaitu tumpuan pada ayat tu lah. Ustaz pernah jelaskan sebelum ni. Ya. Jadi sekarang semakin kuat kan? Ya, Pak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi apa yang kita pelajari ini insya Allah akan terus mengalami pengulangan agar kita tidak lupa. Jadi hari ini kita belajar tentang pelajaran seperti yang sekarang. Insya Allah pada masa akan datang akan kita dapat lagi agar kita tidak lupa. Tapi konteksnya berbeda. Maksudnya konteksnya berbeda, kita mendapat variasi-variasi kalimat yang semakin membuat kita kaya memahami bahasa Arab. Ya, Pak. Jadi dari berbagai penjuru, berbagai sudut, berbagai perspektif, kita terus belajar dengan berbagai sudut pandang atau point of view ya, titik pandang yang berbeda-beda begitu. Ya, bertambah. Itu semakin memperkaya. Ya. Dan kita enaknya belajar itu karena kita sudah sering baca Al-Quran sehingga kita bisa mengambil dari ayat Al-Quran juga, dari hadis-hadis Nabi juga, dari doa-doa yang kita sering baca juga, sehingga lebih kontekstual barangkali. Kontekstual dan lebih praktis ya, lebih praktis dan lebih mengena dalam pembelajaran kita. Insyaallah. Itu insyaallah. Sudah ya Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Ustaz, afwan Ustaz, minggu lepas saya ada soalan tentang ayat Al-Baqarah. Ingat tak Ustaz yang saya kata bawa di minggu ini? Oh iya. Apa itu? Saya lupa. Pernah Ibu pernah tanya tapi lupa apa itu? Ayat ayat yang kelima daripada surah Al-Baqarah. Ulaika humul muflihun Ustaz. Ya, ulaika humul ulaika humul muflihun. Kan di situ ada pada ulaika humul muflihun. Ulaika dia mubtada awal, hum mubtada tsani. Khabarnya al-muflihun. Kenapa khabarnya jadi ma'rifah Ustaz? Ya. Ma'rifah. Baik, sebelumnya saya minta izin, boleh kita minta waktu sebentar untuk menjelaskan sedikit ini? Ya, tanya yang lain dulu Ustaz. Atau kita tangguhkan minggu depan. Ini bisa agak panjang. Ya, boleh Ustaz. Depan saja Ustaz. Dah malam. Minggu depan insya-Allah ya. Ya, terima kasih. Ibu Lela tak apa, minggu depan aja ya Ibu Lela ya. Baik Ustaz. Ini bahasanya menarik dan ini agak panjang juga. Sehingga kalau dijelaskan sedikit nanti takut malah tidak begitu dipahami dengan baik. InsyaAllah minggu depan Ustaz, insyaAllah. Oke, baik, terima kasih Ibu Lela. Baik, kita sudah selesai belajar malam hari ini. Apa pelajaran kita malam hari ini?
Iza. Apabila ada Kalau iza, bentuk, Sesudah kalau dengan bentuk harus dengan fi'il fi'il madhi. Fi'il madhi. Jika tiada fi'il madhi, maka perlu jadikan Ditambah dengan kan. kana. cari bantuan, dibantu. Alhamdulillah. Hmm. Mantap. Selamat Mumtaz semua. Alhamdulillah. Ini Amin. rambutnya tidak tahu ada berapa, tapi insya Allah semuanya banyak ya hari ini. Banyak Pak, juga Pak repot tu nak tulis semua rambutnya. Ustaz, saya buat nota Ustaz yang malam ni, apabila ada iza mesti diikuti oleh fi'il madhi tam, sekiranya tiada diikuti oleh kana fi'il madhi naqis. Betul Ustaz? Ya, begitu, betul. Oke? Oke Pak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, alhamdulillah kita sudah belajar malam hari ini dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat selalu untuk kita semua dan siapapun yang berinteraksi dengan kita semuanya. Nakhtatim darusana bilhamdallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukran jazilan ala ihtimamikum wa indimamikum wa musyarakatikum. Mohon maaf atas kehilapan, keterlambatan dan juga kekurangan. Nakhtatim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhirun aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan semuanya. Semua maaf semua. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.